hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kali ini saya mau mengajak kita belajar menafsirkan kebenaran Tuhan tentang satu kisah yang menimbulkan perbedaan penafsiran, yaitu kisah pemanggilan arwah Samuel oleh pemanggil arwah melalui atas permintaan Raja Saul. Kisahnya kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-25. Saya coba bacakan beberapa ayat saja buat kita supaya kita dengan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, iman kita pun bisa bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal 28 ayat ketiga. Samuel sudah meninggal dan seluruh orang Israel meratapi dia, lalu menguburkan dia di Rama, di kotanya. Adapun Saul telah menyingkirkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh beramal dari negeri itu. Ayat 4, orang Filistin pun berhimpun dan bergerak maju, lalu berkemah di Sunem. Saul menghimpun seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Lalu Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim, maupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya. Dalam kisah ini sedang terdesak menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Dalam keadaan yang seperti itu, dia meminta petunjuk kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menjawab. Pada akhirnya, dia pergi kepada pemanggil arwah. Nah, ini dia masalahnya, ini dia yang telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Nah, di dalam kisah ini nantinya perempuan itu mengemukakan bahwa ini ada arwah Samuel, lalu kemudian Samuel berbicara kepada Saul. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu benar-benar roh Samuel atau ini roh setan atau ini penipuan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada beberapa sarjana dan kebanyakan sarjana pada masa kini lebih menyukai tafsiran modern bahwa itu bukan roh Samuel sebenarnya, sebab orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali lagi berkomunikasi kepada orang-orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal langsung ke surga dan dia tidak akan kembali ke bumi. Jadi menurut tafsiran ini, pertama-tama mereka mengemukakan bahwa Saul sudah ditinggal oleh Allah. Saul sudah tidak diperkenan oleh Allah dalam kepemimpinannya sebagai raja. Eutatius dan bapak-bapak gereja termasuk juga Origenes mengatakan bahwa ini penipuan. Arti sebenarnya bukan penyihir, artinya adalah ahli nujum. Dan dalam Alkitab yang saya bacakan tadi, ini terjemahan tahun 2023 Lembaga Alkitab Indonesia ya, terjemahan terbaru tahun 2023, disebut artinya adalah pemanggil arwah, bukan penyihir ya. Itu menurut para bapak-bapak gereja yang modern yang juga telah berkembang sebelum-sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh Saul bahwa ia memanggil arwah itu suatu tindakan yang berbalik kembali. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 20 ayat 27, Tuhan sangat benci kepada pemanggil arwah. Dan Saul sendiri sudah menyingkirkan para pemanggil arwah itu sebelumnya. Tuhan berkata bahwa semua pemanggil arwah, nabi-nabi palsu harus ditumpas, harus dibunuh, harus dilempar dengan batu sampai mati, sampai meninggal. Tetapi ketika dalam keadaan terdesak, Saul mencabut kembali, melanggar kembali apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah diterapkannya sebagai kebenaran Tuhan sebelumnya. Jadi akhirnya sekalipun dia sudah singkirkan, sekalipun dia hendak membunuh semua para pemanggil arwah, kini dia mencari pemanggil arwah itu kembali. Jadi dalam tafsiran yang pertama itu adalah penipuan. Jadi itu
tidak benar-benar terjadi, itu hanya penipuan, suatu suara yang memang muncul, memang ada suara itu, tetapi Saul tidak benar-benar melihat bahwa itu Samuel atau bukan. Tetapi itu sangat mungkin penipuan menurut tafsiran yang pertama ini. Ada tafsiran lain yang sedikit berbeda bahwa itu adalah suara dari setan. Nah, jadi mereka berkata bahwa penyihir ini berpura-pura memiliki hubungan dengan arwah dan memberikan gambaran tentang sosok yang lanjut usia itu, yaitu Samuel itu. Lalu entah bagaimana caranya suara itu muncul dan didengarkan oleh Saul, dan itu dianggap sebagai suara dari roh arwah Samuel. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, ada banyak pendeta-pendeta orang dari penganut dengan tafsiran yang lebih literal mengatakan bahwa itu benar-benar Samuel. Itu benar-benar roh Samuel dan itu sungguh-sungguh terjadi. Alasan mereka bahwa memang Alkitab berkata seperti itu. Jadi roh Samuel yang muncul. Mereka berargumen bahwa hal itu bisa saja terjadi secara khusus walaupun itu tidak bisa diterima secara umum. Jadi bahkan ada pendeta dari Reform, saya pernah mendengar bahwa hal itu bisa saja terjadi menurut dia, walaupun itu tidak secara umum bisa terjadi, atau Samuel juga tidak seenak-enaknya bisa muncul kembali dengan sesukanya. Itu mungkin kasus khusus yang diizinkan oleh Tuhan. Itu tafsiran yang kedua atau ketiga. Tadi tafsiran yang pertama ini penipuan. Tafsiran yang kedua ini suara setan. Dan tafsiran yang ketiga itu sungguh-sungguh arwah Samuel. Bagaimana dengan pendapat saya? Kalau menurut saya, semua pendapat pasti memiliki argumen masing-masing. Sebelum saya memberikan argumen saya punya cerita sedikit bahwa mungkin kita di zaman modern ini tidak percaya hal-hal mistik, hal-hal supranatural seperti ini. Tetapi saya kasih tahu bahwa ada kerabat dari keluarga saya yang masih hidup hingga saat ini saya menyampaikan kebenaran ini. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Dia bisa melihat setan. Dia bisa memanggil arwah yang seperti itu ya. Dulu itu belum ada handphone, belum ada berita-berita. Ya, jadi istri dari keluarga saya ini pergi ke Medan. Pergi ke Medan dari daerah kami. Lalu istrinya pulang. Jadi pulang harus dijemput dari tempat bis yang terakhir. Dan dia tahu loh. Kita nggak tahu, kita hanya prediksi kira-kira dia 1 minggu, 2 minggu dia akan balik. Tetapi dia tahu harinya, jamnya akan tiba. Lalu dia suruh anaknya, sebentar lagi mamamu tiba di tempat bis yang terakhir, tolong sekarang berangkat jemput. Benar. Jadi dia punya imajinasi, dia punya cara penglihatan yang luar biasa. Dia tahu juga adik saya pernah diserang iblis. Dia tahu ini ada iblis. Ini ada setan yang menyerang. Oleh dia pun dia berkata saya tidak bisa lawan. Tetapi dia mengaku bahwa yang bisa melawan ini adalah anak-anak Tuhan. Akhirnya kami panggil persekutuan doa. Itu yang mengusir setan dari adik kandung saya. Jadi hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Cuman kita orang-orang di zaman sekarang, karena kita jarang menyaksikan keadaan seperti itu, kita berkata ini tidak mungkin. Jadi saya punya pandangan bahwa di zaman dulu itu mungkin. Mengapa? Tuhan sendiri sudah berkata di dalam Imamat pasal yang 20 ayat 27 bahwa pemanggil arwah harus dibunuh. Berarti Tuhan sendiri sudah mengatakan ada pemanggil arwah. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ini adalah roh Samuel. Coba kita lihat di pengakuan pemanggil arwah ini di ayat 9 pasal 28, 1 Samuel pasal 28. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu Saul bersumpah kepadanya, katanya, demi Tuhan yang hidup engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal itu. Perempuan itu bertanya, siapakah yang harus kudatangkan untukmu? Jawabnya, datangkan Samuel untukku. Melihat Samuel, perempuan itu menjerit dengan suara nyaring, lalu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul. Pemanggil arwah ini sebelumnya tidak diberitahukan, tidak mengetahui kalau itu Saul, karena Saul itu menyamar.
Lalu kemudian melalui caranya memanggil arwah, dia tahu bahwa engkau sendiri adalah Saul. Kata raja kepadanya, jangan takut, apa yang kau lihat? Jawab perempuan itu kepada Saul, aku melihat sosok ilahi muncul dari dalam bumi. Lalu kemudian disimpulkan bahwa itu roh Samuel. Jadi dari sini saya yakin dan benar bahwa itu Samuel, itu roh Samuel. Di ayat 15 pasal 28, 1 Samuel 27, 1 Samuel 27 di ayat yang ke-15 disebutkan di situ. Sesudah itu Samuel berkata kepada Saul. Jadi jelas ini tafsiran yang paling literal dulu. Sesudah itu Samuel berkata kepada Saul. Dan dari seluruh pembacaan ayat ini tidak disebutkan bahwa ini penipuan. Jadi disebutkan Samuel berkata kepada Saul dan seterusnya bahwa Allah telah meninggalkan Saul. Jadi tafsiran yang saya percaya, yang saya pilih adalah tafsiran yang ketiga dari 3 tafsiran yang saya sudah ungkap. Dengan mengungkap menyampaikan tafsiran ini, entah tafsiran yang pertama, kedua atau ketiga, ada pesan rohani yang saya mau sampaikan buat kita. Yang pertama tentang ketaatan. Jadi Saul ini sebenarnya ditinggal oleh Allah, tidak diperkenan oleh Allah karena tidak taat dalam suatu penyembahan yang seharusnya bukan dia yang memimpinnya, yaitu harusnya Samuel, tetapi dia mengambil tanggung jawab itu. Dia tidak taat, dia tidak sabar pada waktu itu. Ya, jadi kita ini seharusnya taat. Belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Saul, kita belajar supaya taat. Jangan sampai kita tidak sabar, tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, pertobatan. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, selayaknya kita bertobat. Tetapi justru itu tidak terjadi dalam kehidupan Saul. Dia sudah tidak taat, dia sudah mengetahui bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar, dia tidak bertobat. Malah sebaliknya, dia makin membenci orang yang menggantikannya, yaitu Daud. Dia melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Dia mengambil barang-barang yang selayaknya dia tidak boleh lakukan. Bahkan dia sekarang pergi kepada pemanggil arwah, yang mana Allah sendiri sudah menyatakan bahwa orang-orang pemanggil arwah harus ditumpas. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang terdesak. Jangan sampai kita beralih dari kepercayaan kepada Tuhan. Awalnya memang dia meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memberikan arahannya kepada Saul. Demikian bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita memohon pertolongan, kita memohon bantuan dari hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak ada jawaban. Lalu kita mulai beralih kepada dukun, mencari cara yang lain, meninggalkan Tuhan. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Ini hal yang tidak boleh kita lakukan. Sebab ingat bahwa bagaimanapun juga nanti pasti tidak akan berhasil. Jadi kita berkata kita putus asa, kita mencari cara lain. Ternyata cara lain pun tidak akan berhasil. Tetaplah bertahan pada kebenaran Tuhan. Tetaplah bertahan dengan iman kepada Tuhan. Ini yang sebenarnya, ini yang layak kita lakukan. Ini yang layak kita pertahankan dalam hidup ini. Mari kita terus beriman. Kalau pernah bersalah, bertobat, dan terus percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ini yang bisa saya bagikan. Biarlah hidup ini terus berkenan kepada Tuhan. Hidup hasratku